Masyarakat itu membaca surat Yasin Fadilah, Pak. Yasin, Yasin, Yasin. Itu mengulang, bukan menambah. Kemudian dia bilang, ini kiroah apa? Ini kiroah syadzah, ini kiroah nyeleneh dan semacamnya. Kalau kiroah syadzah itu nggak koyok gitu, Pak. Yasin, Yasin, Yasin. Itu sudah kiroah yang bener. Masa disebut kiroah syadzah itu piye? Kalau kiroah syadzah itu Yasin dibaca yes, 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 atau yusu, 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 atau yasa, yasa, yasa. Yasin dibaca yes, Yasin dibaca yus. Itu baru kiroah syadzah, Pak. Ngeri juga ya orang seperti ini mengharam-haramkan yang tidak haram gara-gara gagal paham dan tidak mengerti perbedaan mana menambah satu ayat dan mana mengulang-ulang satu ayat. Tapi orang seperti ini digembor-gembor oleh para youtuber Wahabi, menaklukkan, mengalahkan Kejidr Somli katanya. Wong di debatnya sangat jelas itu. Ustadz yang katanya alim, yang katanya pintar, yang katanya cerdas, tidak mampu berbahasa Indonesia ternyata ya. Buktinya apa? Dia tidak mampu membedakan mana menambah satu ayat dan mana mengulang-ulang satu ayat. Cobalah Anda itu baca, Pak, dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini karya Al-Hafiz Imam As-Suyuti, punya kami, tepat pada juz pertama terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah pada halaman 218. Di sini dijelaskan oleh Imam As-Suyuti, mas'alatun la ba'sa bi takriril ayati wa tardidiha. Tidak masalah, boleh-boleh saja, no problem, mengulang-ulang satu ayat. Rawan Nasa'iyu wa ghairuhu an Abi Dzarrin annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Imam An-Nasa'i maupun ulama hadis yang lain meriwayatkan dari sahabat Abi Dzarrin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan sholat, melakukan sholat, beliau membaca satu ayat yang mana ayat itu diulang-ulang. Satu ayat ini diulang-ulang oleh Nabi hingga masuk waktu subuh. Bunyi ayatnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Ini diulang-ulang oleh Nabi, namanya tardidul ayah, takrirul ayah. Ini mengulang, Pak, bukan menambah. Kalau menambah itu, Pak, begini, in tu'adzibhum, ditambah wa in, diberi waw atau fa in, itu baru menambah, Pak. Masa gak mampu membedakan mana menambah, mana mengulang? Ya Allah, ini kecelakaan berbahasa Indonesia, teman-teman ya. Coba cek itu dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya Imam As-Suyuti, tepat pada juz pertama terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah halaman 218. Kalau masih kurang, silakan cek dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini karya Al-Imam An-Nawawi, terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah. Cek pada halaman 50. Dalam kitab ini, Pak, sangat jelas sekali. Imam An-Nawawi itu menjelaskan bahwa yang mengulang-ulang satu ayat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi juga mengulang-ulang satu ayat. Nabi mengulang-ulang satu ayat. Jadi kalau Anda itu mempersoalkan Yasin Fadilah dikarenakan Yasin, 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 lalu Anda sebut itu haram, bahkan bisa kafir katanya, loh berarti secara tidak langsung gara-gara ketidakfahaman Anda mana mengulang dan mana menambah, secara tidak langsung Anda akan memvonis Nabi Muhammad SAW itu telah keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Untung Anda itu gagal paham atau gak paham atau salah paham atau paham salah. Untung itu Anda masih selamat ya. Cuma hati-hatilah di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis, di dalam memahami ungkapan para ulama, makalah para ulama. Hati-hati. Kalau tidak paham, kalau tidak ngerti, meneng ya, diem aja. Karena diam itu adalah penutup kebodohan seseorang. Tapi kalau kita tidak tahu, kok masih keluar-keluar, malah ditertawakan ya, ditertawakan. Jadi bahasa Indonesianya aja masih perlu dipersoalkan, masih perlu dipertanyakan. Buktinya apa? Zainal Abidin ini ternyata tidak paham.
tidak mengerti, tidak mampu membedakan mana mengulang-ulang satu ayat dan mana menambah satu ayat. Yasin, 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 Yasin itu bukan menambah tapi mengulang-ulang satu ayat. Sekali lagi, yang mengulang-ulang satu ayat itu adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan sahabat Nabi juga mengulang-ulang satu ayat. Sedangkan yang melarang siapa? Ayo, siapa yang melarang? Kalau bukan orang yang gagal faham. Semoga beliau ini Zainal Abidin oleh Allah diberikan pemahaman, ngerti bahasa manusia, ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Indonesia, sehingga tidak akan terjadi seperti ini lagi. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.